Selamat datang di Base 7, channel yang akan berusaha meringankan sedikit beban Anda. Dan dimanapun Anda berada, dengan segenap beban keluarga jangan pernah berhenti untuk berkarya, oke? Aku ada saran nih dari Kang Bejo. Persiapkan secangkir kopi atau whisky agar pikiran Anda bisa menari. Ayolah ikuti saran Kang Bejo itu. Yuk, tanpa basa-basi, capcus intro. Kali ini saya akan membahas alur cerita film The Fable. Pada awal adegan, kita diperlihatkan dengan adanya dua bos geng mafia yang sedang merayakan kebersamaannya yang telah berlangsung sangat lama. Kita sebut saja kedua bos geng tersebut dengan Lek Somat dan Lek Tarjo. Kemudian Lek Tarjo memberikan pedang kepada Lek Somat untuk mencoba menghunuskannya pedang tersebut. Nah, waktu itu kan Lek Somat lagi asik-asiknya nih main pedang-pedangan. Lek Somat gak tahu jika di belakangnya ternyata telah diawasi oleh seorang pembunuh yang pro. Tiba-tiba, pada saat mengangkat pedangnya, ada suara tembakan yang langsung mengenai Lek Somat hingga langsung tewas di tempat. Seluruh anak buahnya pun bingung dan panik serta mencari dari mana arah tembakan tersebut berasal. Anak buah yang lain pun berusaha melindungi Lek Tarjo dan menyuruhnya ke tempat yang aman. Tak tanggung-tanggung, pembunuh bayaran tersebut membantai seluruh anak buah Lek Tarjo tanpa ampun. Hingga tanpa disadari, salah satu anak buah Lek Tarjo yang ada sedang merekam kejadian tersebut dengan menggunakan ponsel jadul. Dan ponsel tadi terlempar ke semak belukar dengan kamera yang masih menyala. Pembunuh bayaran itu menyelesaikan misinya dengan mencari Lek Tarjo yang sedang bersembunyi oleh anak buahnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan ada sosok kuntilanak merah yang sedang duduk di bar untuk menghabiskan waktu luangnya. Ternyata, wanita tersebut adalah supir fake taksi pembunuh bayaran yang sedang melakukan pekerjaannya. Setelah pembunuh itu menyelesaikan tugasnya dengan membunuh Lek Tarjo, dia pun kembali bersama kuntilanak tadi ke markasnya. Dan ternyata, disinilah film sebenarnya baru dimulai. Sebut saja, pembunuh bayaran tadi bernama Sato, dan kuntilanak satunya kita sebut saja Soto ya. Kedua orang tersebut diberi perintah oleh bosnya untuk hidup normal selama setahun di Osaka. Bos Sato memberikan burung parkit yang sebagai simbol selayaknya orang normal. Di sisi lain, ada dua orang detektif yang sedang mengolah TKP tempat Sato tadi beraksi. Tanpa disengaja, kedua detektif itu menemukan sebuah ponsel jadul yang jatuh di semak-semak. Keesokan harinya, Sato pun berangkat ke Osaka bersama Soto. Di sana terdapat markas preman yang dikelola oleh direktur dan wakil direktur. Di Osaka ada preman yang bernama Sunagawa dan satu orang preman lagi yang bernama Koijima yang baru saja bebas dari penjara. Ternyata, Koijima merupakan adik dari wakil direktur yang telah dipenjara selama 8 tahun. Di sana direktur dan wakil direktur menemui Sato dan mengecek apakah Sato benar-benar seorang pembunuh yang pro. Direktur pun bertanya, bagaimana cara membunuh direktur dan wakil direktur yang ada di depannya. Di sini kita diperlihatkan seberapa pro Sato dalam melakukan aksinya. Setelah itu, wakil direktur mengantarkan Sato dan Soto ke tempat tinggal yang telah disediakan. Sato diajak ke tempat pribadi milik wakil direktur. Di situ ada mobil milik wakil direktur yang tidak boleh dinaiki dan hanya boleh digunakan oleh wakil direktur. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Tetapi Sato dan Soto nekat menaiki mobil tersebut tanpa menghiraukan si wakil direktur. Setelah itu, kita diperlihatkan bahwa Sato dan Soto sedang berusaha hidup seperti orang normal. Sato dan Soto sedang duduk di bar sedang meratapi masa depannya. Dalam perjalanan pulang, duo sejoli itu dihadang oleh dua preman. Sato menyuruh Soto untuk pulang duluan. Ternyata, kedua preman itu adalah suruhan dari wakil direktur untuk mengecek apakah Sato hidup seperti orang normal atau tidak. Sato yang telah berjanji akan hidup normal dan tidak membunuh,
Akhirnya dia memutuskan untuk pura-pura babak belur dan mencoba mencederai salah satu preman menggunakan trik analisis miliknya. Sato yang sudah babak belur seperti anak kecil yang sedang menangis, kedua preman itu pun pergi dan melapor bahwa sudah menghajar Sato hingga merengek minta ampun. Pada kondisi itu, tiba-tiba ada seorang wanita yang sedang mencoba menolong Sato. Wanita itu memberikan sapu tangannya untuk mengusap noda darah yang ada di muka, tetapi Sato menolak dan wanita itu pun pergi meninggalkan Sato begitu saja. Kita sebut saja wanita itu dengan nama Miyabi. Oke? Ingat, ini Miyabi, bukan Maria Ozawa. Di sisi lain, kedua detektif tadi yang mencari siapa pelaku pembunuh dari kedua bos mafia di awal cerita sedang membuka ponsel jadul yang ditemukan pada awal film tadi. Kedua detektif itu sangat gembira karena dapat mengetahui jika The Fable bukanlah hanya sebuah nama legenda saja, tetapi benar-benar adanya. Kemudian pada saat Sato sedang hidup normal, wakil direktur tiba-tiba datang menemui Sato dan meminta tolong untuk membunuh seorang pria. Seorang pria tersebut mempunyai hutang yang sangat besar dengan iming-iming diberi kebebasan hidup setahun penuh di Osaka. Sato pun langsung bergegas menumbangkan pria itu tidak lebih dari 6 detik. Wah, gila ya, kayak Saitama satu pukulan modar. Tetapi pria itu tidak dibunuh, melainkan hanya ditumbangkan. Wakil direktur yang tidak puas menodongkan pistol ke arah Sato, agar Sato mau membunuh pria itu. Sato pun segera menodongkan pistol ke wakil direktur dan berkata, "Daripada kita tembak-tembakan, lebih baik kita jadian aja gimana? Mau nggak?" Kok malah jadi guys sih. Back to topic, oke. Sato membuang pistolnya dan memohon kepada wakil direktur agar diberi kebebasan hidup normal di Osaka selama setahun. Wakil direktur lagi-lagi di situ dia sedang menguji Sato, apakah dia menjadi seorang asasin atau tidak. Di adegan lain, kita diperlihatkan Sato dan wakil direktur sedang berhenti di lampu merah. Wakil direktur sekarang kita sebut sajalah si bos, daripada susah ya kan wakil direktur kepanjangan. Oke, pada waktu itu berhenti di lampu merah, Sato melihat Miyabi dan menanyakan ke bos siapa wanita itu bos. Si bos menjawab, wanita itu adalah orang yang bekerja keras untuk mencari uang guna membiayai operasi ibunya. Sato diperingatkan jangan dekati wanita itu oleh si bos. Sato yang gak punya nafsu cuma bisa bilang, oke bos. Di situ bos menyuruh Sato untuk mencari pekerjaan. Sato yang lugu dan tidak tahu cara hidup normal berusaha mencari pekerjaan demi sesuap nasi. Ternyata Sato bertemu lagi dengan Miyabi. Miyabi berkata, "Kamu orang culun yang menangis habis diajar waktu itu kan?" Sato menjawab, dengan bangganya. Di situ Sato bertanya alamat perusahaan yang akan dilamar Sato. Ternyata itu juga merupakan perusahaan Miyabi. Di situ Miyabi mengantarkan Sato ke tempatnya. Pada saat wawancara, Miyabi membujuk bosnya karena Sato merupakan orang yang culun dan teraniaya. Maka Sato diterima kerja di sana dengan gaji UMK. Kasihan sekali ya. Sato hari demi hari menjalani kehidupan seperti orang normal biasanya. Kemudian, pada saat malam hari, kunci rumah Miyabi tertinggal dan Miyabi tidak bisa masuk ke dalam rumah. Lalu Miyabi menelpon Sato memohon agar diperbolehkan menginap semalam di rumah Sato. Tenang, ini gak ada adegan wik-wiknya kok. Malam itu, Miyabi tidur dengan Soto. Ingat ya, Soto bukan Sato. Kemudian, Sato pergi keluar rumah untuk meminta maaf kepada bos karena si Miyabi yang tidak boleh didekati tanpa sengaja mendekat ke Sato. Di sini Koijima bertemu Sato, tetapi Koijima tidak tahu jika Sato adalah seorang asasin. Maka Koijima diperbolehkan masuk. Pada saat ingin menemui bos, ternyata bos sudah terkapar di kamar mandi karena terkena serangan jantung.
Sato segera menelpon ambulan dan Koijima menemani bos di rumah sakit. Pada saat di rumah sakit, bos menanyakan apa bisnis Koijima. Lalu Koijima menjawab, "Bisnisku di bidang JAV, bos," atau biasa disebut mucikari. Bos lalu memarahi Koijima karena di perusahaannya sudah ada Sunagawa yang memegang bidang itu, serta menyuruh Koijima jangan bentrok dengan Sunagawa. Koijima pura-pura menurut saat itu. Setelah itu, Koijima mulai melancarkan aksinya dengan mencari wanita untuk model JAV-nya. Ternyata, wanita itu adalah Miyabi. Miyabi yang awalnya menolak dengan keras dan membantah tidak akan kembali lagi ke dunia JAV. Tetapi karena Koijima memaksa dan mengancam akan menyakiti orang-orang di dekat Miyabi, maka Miyabi pun dengan sangat terpaksa menerima tawaran itu dengan syarat Koijima tidak boleh menyentuh siapapun orang terdekat Miyabi. Pada saat negosiasi Koijima dan Miyabi berlangsung, tiba-tiba ada dua orang penculik yang ternyata itu suruhan Sunagawa untuk menculik Koijima. Nah, karena kebetulan Miyabi berada di apartemen Koijima, maka sekalian Miyabi dibawa ke markas Sunagawa. Wakil direktur yang sedang sakit langsung bergegas meminta tolong ke Sato karena sudah putus asa, dan berjanji akan memberi Sato mobil kesayangannya tersebut ke Sato. Sebagai orang normal yang akan diberi hadiah mobil, Sato langsung bergegas ke apartemen Koijima yang ternyata apartemen tersebut sudah kosong dan banyak sekali bercak darah. Sato yang sudah pro di tempat kejadian mulai menggunakan trik analisis miliknya. Di situ, Sato tahu jika ada Miyabi yang juga ikut diculik. Diperlihatkan adegan berpindah ke markas Sunagawa. Di sana ada Koijima yang sedang disiksa dan Miyabi yang sedang disandra. Di adegan lain, kita diperlihatkan Sato yang sedang membuat senjata dengan menggunakan alat seadanya. Senjata itu diisi oleh peluru buatan yang tidak dapat membunuh. Setelah itu, anak buah bos menunjukkan tempat markas Sunagawa kepada Sato. Seperti biasa, Sato diantarkan oleh supir van taksinya ke tempat tersebut. Sato yang hanya seorang diri, bermodalkan nekat dan pengalamannya, memasuki markas Sunagawa dengan langsung. Demi tugas menyelamatkan Koijima serta membebaskan Miyabi yang telah baik padanya untuk pulang dengan selamat. Disinilah Sato yang bermodalkan pengalaman dan teknik analisisnya berhasil menyelamatkan kedua sandera tersebut, tanpa membunuh salah satu anak buah Sunagawa. Wah, gila ya, kayak Rambo. Satu orang bisa mengalahkan semuanya. Selanjutnya, Sato menyuruh anak buah bos untuk berpura-pura menjadi pria yang telah menyelamatkan Miyabi. Disinilah film berakhir. Benar-benar film action yang sangat penuh sandiwara. Bagi yang penasaran lengkapnya, bisa langsung tonton saja film The Fable, oke? Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar lelahmu menjadi berkah. Jika kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like. Dan jika dari kalian ada yang request, silahkan komen. Nanti jika ada waktu luang senggang, pasti akan saya buatkan, tenang. Sementara segini dulu ya, aku menemani kalian. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf jika audionya kurang jelas dan mohon maaf jika suaranya medok. Maklumlah, aku asli Jawa. Gak apa-apa, aku akan tetap berusaha menghibur Anda semua. Sekian, capcus.